Sungguh Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah menjatuhkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Dan beliau menangis ketika itu, teringat dengan ayat tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ayah bunda, kita bisa paham dalam cerita ini, ya, bagaimana sebuah kota yang elit, yang orang-orangnya selalu dipimpin oleh bangsawan, ya, di zaman jahilnya dipimpin oleh bangsawan, itu sudah menjadi kebudayaan bahwa pemimpin itu lahir dari kalangan bangsawan, ya. Pemimpin itu lahir dari kalangan elit-elit. Tapi ternyata ketika sudah diwarnai dengan Al-Quran, dan ketika diganti pemimpinnya dari seorang budak, maula, dari seorang pembantu, mereka bisa menerimanya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran mengangkat derajat, ya. Dan ini bukti, ini adalah dalil bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh bahwa Al-Quran, bahwa derajat manusia itu bisa terangkat dengan Al-Quran. Bagaimana seorang yang berstatus pembantu bisa terangkat menjadi seorang pemimpin di kota yang elit saat itu, ya. Tentu ini adalah sebuah mujizat, sebuah efek dari mujizat Al-Quran. Nah, dengan demikian nyambung dengan tadi surat yang dibacakan oleh adik-adik anak-anak kita, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dengan kasih sayang Allah, ya, Allah berjanji, Allah bersumpah, Ar-Rahman, kasih sayang Allah, 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Quran. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diajarkannya Al-Quran. 'Allamahul bayan, diajarkannya penjelasan Al-Quran, bagaimana tentang seluk-beluk kehidupan ini, dan diciptakannya manusia. Maka ini hal yang berdampingan. Kita diciptakan dilengkapi dengan diajarkannya Al-Quran. Nah, ini adalah hal penting bagi kita. Pertama, kita memang diciptakan berdampingan dengan petunjuknya, ya. Kalau kita tahu defaultnya produk itu, ya, misalnya HP itu defaultnya pasti ada petunjuk dari pabriknya, gitu kan. Nah, diciptakan manusia itu juga lengkap dengan prosedur dan petunjuknya dengan Al-Quran dan bayannya, ya. Maka dari itu, setelah diciptakan dan Allah beri prosedur, angkat derajatnya dengan Al-Quran kalau kita mempelajarinya dengan baik. Nah, sebuah kebahagiaan dari ayah bunda saat ini, kita menempatkan anak-anak kita di tempat yang kita berharap sama-sama anak kita bisa mempelajari Al-Quran dan memahami bayan-bayan yang ada dalam Al-Quran, sehingga berharap ke depan merekalah orang yang derajatnya tinggi, ya. Kita berharap anak-anak kita lah orang yang derajatnya tinggi karena Al-Quran. Dan lebih jauh lagi, rafa'a ba'dahum, Allah akan mengangkat sebagian manusia, dan mudah-mudahan kita lah orang-orang pilihan anak-anak kita yang diangkat dengan Al-Quran derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka lah yang kita berharap menjadi khalifah, menjadi para pemimpin masa depan, yang menjadi harapan kita agar negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita. Ini mungkin sambutan sedikit panjang, ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan memberi motivasi kita bahwa sudah tepat langkah kita. Tinggal kita, yuk mari bersama-sama selalu memelihara semangat dan juga langkah kita agar seiring dengan maksud dan tujuan kita, ya, yang mana kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yun dengan Al-Quran dan juga akhlaknya. Insyaallah, mudah-mudahan niat kita bersama kita luruskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu juga dengan doa agar tempat ini menjadi berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masa depan kita, insyaallah.
Amin Allahumma amin. Tapi itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, dan berharap segala hal apa yang telah kita usahakan menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin, syukran wa jazakal khairan Ustaz Taufik selaku ketua yayasan di lingkungan STQ Nur Madinah untuk sambutan dan juga informasi dan juga motivasi-motivasi untuk kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau insya Allah. Untuk berikutnya akan ada sedikit informasi terkait kepengurusan komite di lingkungan STQ Nur Madinah tahun ajaran 2024-2025. Sejatinya memang biasanya kami sampaikan pada pertemuan pembagian rapot, hanya saja qadarullah waktu itu masih belum disepakati secara bersama. Kemudian hari ini akan kami sampaikan susunan kepengurusan di STQ komite di lingkungan STQ Nur Madinah. Insya Allah, alhamdulillah pada kepengurusan tahun 2024-2025 ini, alhamdulillah untuk ketua komite, alhamdulillah telah hadir Ustadz Rahmatullah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kita lanjutkan kembali sambil menunggu Ustadz beristirahat terlebih dahulu. Kami informasikan untuk ketua komite di tahun 2024-2025 ini, ketuanya adalah Umi Alin yang qadarullah hari ini sedang berhalangan hadir karena ada penjengukan anaknya di pesantren Rahmatika di Subang, ya. Titip salam dari beliau kepada seluruh umma wa aba dan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian sekretarisnya ada Umi Alza yang hari ini kalau hadir, alhamdulillah, syukran. Kemudian bendaharanya ada Ummu Askana, alhamdulillah, yang tadi putrinya juga ikut menyampaikan tasmi surah Ar-Rahmannya. Kemudian kami informasikan kembali, ini untuk pengingat kita semua dan informasi untuk seluruhnya, bahwa di komite, kepengurusan komite itu ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi dakwah dan pendidikan yang diamanahi oleh Ummu Rafli dan Ummu Haidar, di mana divisi pendidikan dan dakwah ini berkolaborasi dengan sekolah tentunya di setiap kegiatan yang berhubungan dengan bidang ekstrakurikuler, rihlah, lomba-lomba ataupun kegiatan lainnya seperti iftar jama'i yang akan diadakan di sekolah. Sehingga penanggung jawab divisi dakwah dan pendidikan ini akan berkoordinasi mengingatkan baik itu kepada komitenya sendiri, kepada pengurusnya maupun kepada seluruh wali santri, jadi menginformasikan. Kemudian ada divisi sarana dan prasarana, ini alhamdulillah diamanahkan kepada Ummu Dihya. Masya Allah, alhamdulillah, divisi ini setiap tahunnya membuat kegiatan-kegiatan yang diantaranya kegiatan yang berkolaborasi dengan sekolah, diantaranya cooking class, acara perpisahan, berperan aktif untuk memberikan ide maupun mempersiapkan apa saja untuk acara tersebut. Kemudian ada divisi humas sosial dan pudok, ada Ummu Awal. Divisi ini akan selalu berperan aktif untuk berkegiatan baik mengabarkan kepada seluruh santri di STQ Nur Madinah, mungkin melalui koordinator kelasnya, untuk apabila ada di antara santri ataupun wali santri yang sakit, atau ada wali santri yang ummahatnya melahirkan atau bertakziah, bila ada keluarga atau qadarullah ada santri atau keluarganya santri yang meninggal dunia. Dan juga kasihkan jika ada kegiatan-kegiatan taklim atau parenting yang diadakan di sekolah secara umum maupun secara khusus di kelasnya, meminta bantuan kepada wali kelas atau koordinator kelasnya masing-masing jika ada. Itu 3 divisi yang bergerak aktif berkolaborasi dengan sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya komite dan juga divisi-divisi yang sudah dibentuk, tentunya akan menjadikan penyangga sekolah dan menjadikan sekolah STQ Nur Madinah ini memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Kami mewakili pihak sekolah tentunya mengucapkan syukran wa jazakumul khairan kepada komite tentunya yang sudah
yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan idenya, pemikirannya, waktu lebihnya, sehingga bisa terlibat penuh untuk kemajuan para santri di STQ Nur Madinah. Mungkin itu saja informasi sekaligus perkenalan kepengurusan komite di tahun 2024-2025. Insya Allah kepada seluruh wali santri yang sudah berada ada grupnya, nanti insya Allah bisa diperkenalkan melalui grup tersebut, terutama ketua komitenya mungkin insya Allah. Alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:40 dan alhamdulillah Ustadz Rahmatullah Fauzul Azim LC sudah berada di tengah-tengah kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada beliau dengan aktivitas yang Masya Allah sangat padat dan masih bisa meluangkan waktunya untuk memberikan sana keilmuan kepada kita insya Allah. Ustaz, mangga barangkali siap. Oh, ya. Baik, ya Bu, Bapak Ibu silakan membawa catatan, bisa menyiapkan catatannya. Mari kita sama-sama memperhatikan materi yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga. Mungkin nanti sedikit review materi-materi yang sebelumnya pada garis-garis besarnya saja, dan insya Allah akan melanjutkan lebih mendetail dengan materi yang pada pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Barakallahu fiik.